warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Amin. Walaupun pembelajaran saat ini belum bisa kita laksanakan tatap muka secara langsung, harus tetap semangat ya dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, silahkan kalian bisa mempersiapkan alat tulis atau buku paket atau perlengkapan lainnya yang menunjang proses pembelajaran. Dan terkait dengan presensi, kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini dengan format nama, nomor presensi, dan juga kelas. Menarik sekali pembelajaran kita pada pagi hari ini, di mana kita akan belajar bersama-sama mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Jika pada pertemuan sebelumnya kalian telah belajar mengenai teori masuknya Islam di Indonesia, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perkembangan Islam di Indonesia. Masih ingatkah kalian terkait teori-teori masuknya Islam di Indonesia? Dan ada berapakah teori yang digunakan? Ya, di sini Ibu akan sedikit merefresh pembelajaran yang sudah kalian pelajari kemarin mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Jadi, ada 3 teori mengenai masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat, kemudian yang kedua, teori Persia, dan yang ketiga, teori Arabia. Tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya agama Islam di Indonesia memerlukan proses yang cukup panjang. Begitu pula jika kita melihat perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam juga memerlukan waktu yang tidaklah singkat. Lantas, bagaimanakah awal mula Islam masuk ke Indonesia? Tahukah kalian kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Dan siapa yang membawa agama Islam masuk ke Indonesia? Jawaban dari pertanyaan tersebut bisa kalian dapatkan melalui penjelasan berikut ini. Simak baik-baik ya. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Adapun wilayah yang pertama kali menjadi masuknya Islam di Indonesia adalah Sumatera, yang dibawa langsung oleh penyebar Islam yang berasal dari Arab. Selanjutnya, akan kita uraikan perkembangan Islam di Indonesia berdasarkan wilayah. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia berada di wilayah Sumatera, tepatnya pada abad ke-7 Masehi, yang dibawa langsung oleh penyebar Islam yang berasal dari Arab. Tidak hanya itu, dampak dari kemunduran kerajaan Buddha Sriwijaya akibat serangan dari India menjadi pintu gerbang masuknya Islam sekaligus kesempatan yang baik untuk mendirikan kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Dilanjutkan yang kedua, yaitu perkembangan Islam di Jawa. Agama Islam yang datang secara belakangan tidak tersampaikan dengan mudah dan cepat. Tahukah kalian apa yang menjadi penyebabnya? Jadi, salah satu yang menyebabkan agama Islam tidak mudah tersampaikan adalah kondisi politik kerajaan bercorak Hindu yang masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di tanah Jawa, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Akan tetapi, ketika kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, agama Islam
berkembang begitu pesat di tanah Jawa dengan dikirimkannya tim dakwah dari Khalifah Turki Utsmani. Tim dakwah ini dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang di kemudian hari dikenal dengan nama Wali Songo atau 9 Wali. Wali Songo ini merupakan simbol perintis Islam bagi penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa. Kemudian yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Perkembangan Islam di Sulawesi ternyata tidak sepesat perkembangan Islam di Jawa dan di Sumatera. Walaupun begitu, penyebaran agama Islam di Sulawesi dilakukan dengan cara yang damai. Adapun penyebar Islam di Sulawesi yang terkenal adalah Datuk Tibandang dan Datuk Sulaiman. Selain itu, daerah yang menjadi pelopor pengembangan agama Islam di Sulawesi adalah Kerajaan Goa Talo. Di sisi lain, pada waktu Kerajaan Goa berdiri di bagian selatan Sulawesi, ternyata berdiri pula Kerajaan Bolang Mongondo yang bercorak Kristen. Namun, dengan adanya peran Mubalik, perlahan-lahan masyarakat mulai tertarik kepada agama Islam dan masuk Islam. Berikutnya, yang keempat, perkembangan Islam di Kalimantan. Sebelum agama Islam masuk ke Kalimantan, masyarakat banyak yang memeluk agama Hindu. Tahukah kalian apa yang menjadi penyebabnya? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah karena adanya pengaruh kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Namun, setelah mengalami keruntuhan, timbullah pemberontakan dan perebutan kekuasaan. Salah satu raja di Kerajaan Banjar yang bernama Raja Banjar kemudian meminta bantuan kepada Sultan Demak. Akhirnya, Demak bersedia memberikan bantuan dengan syarat Raja Banjar dan penduduknya memeluk agama Islam. Kemudian, setelah memeluk agama Islam, Raja Banjar berganti nama menjadi Sultan Suryanullah. Nah, kemudian kerajaan Hindu dan Buddha yang tersebar di Kalimantan pada waktu itu berubah menjadi kerajaan Islam karena adanya proses Islamisasi. Selanjutnya, perkembangan Islam di Maluku dan Irian. Di Maluku terdapat dua kerajaan besar yang bercorak Islam, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Disinilah muncul sosok Sultan Zainal Abidin yang merupakan raja di Kerajaan Ternate, di mana beliau memiliki peran atau pengaruh penting dalam pengembangan dan penyebaran agama Islam. Di antaranya dengan menggunakan gelar Sultan sebagai gelar raja di Ternate. Kemudian Sultan Zainal Abidin juga merombak adat dan pemerintahan kerajaan dengan menjadikan Islam sebagai dasarnya. Berkembangnya Islam di Maluku dan juga Irian tidak terlepas dari pengaruh Sultan Zainal Abidin, meskipun perkembangan Islam di Irian tidak begitu pesat. Kemudian yang terakhir, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sejak abad ke-16 Masehi, Islam hadir di Nusa Tenggara, tepatnya di daerah Lombok, yang diperkenalkan oleh Sunan Prapen, yang merupakan putra dari Sunan Giri. Kemudian di Lombok juga berkembang kerajaan Islam, salah satunya Kerajaan Selaparang. Di sisi lain, yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Nusa Tenggara adalah pedagang dari Sulawesi Selatan dan juga pedagang dari Jawa. Proses Islamisasi di Nusa Tenggara bisa dikatakan sangat lancar, bahkan mencapai persentase yang cukup tinggi, terutama di daerah Lombok dan Sumbawa. Bahkan di Sumbawa sendiri telah berhasil didirikan kerajaan Islam yang berpusat di Bima, yang kemudian diberi nama dengan Kerajaan Bima. Baik, untuk pembahasan pada pertemuan hari ini Ibu cukupkan.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.